Baik, salam sehat semuanya. Selamat datang kembali di semester baru ini. Ini video pertama yang saya buat untuk kuliah kajian gender semester ini. Dan insya Allah saya akan berusaha untuk membuat video setiap minggu untuk membantu pemahaman topik-topik yang akan kita bahas sepanjang semester ini. Nah, untuk yang pertama ini, teks pertama yang saya pilih untuk dibicarakan untuk dibahas di kuliah ini adalah sebuah tulisan yang relatif ringan dibaca dari seorang sastrawan Nigeria bernama Chimamanda Ngozi Adichie. Tulisan Adichie ini pada awalnya dipresentasikan tahun 2012 di sebuah acara tahunan yang selalu menghadirkan pemikir-pemikir Afrika, TEDx Houston, dan ceramahnya ini kemudian dibukukan dan akhirnya juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bisa diperoleh dalam bentuk buku kecil ini, terbit tahun lalu di penerbit Odyssey. Nah, jadi itu yang menjadi bacaan pertama kita. Ceramah itu sendiri juga tersedia di YouTube, jadi silakan kalau ingin menonton acara aslinya. Nah, kenapa saya memilih tulisan ini? Karena tulisan ini menyediakan pintu masuk yang menarik, saya pikir. Adichie berangkat dari cerita tentang bagaimana dia menjadi seorang feminis dan apa yang dia harapkan untuk masyarakatnya ke depan. Nah, di situ kita bisa lewat sekian ceritanya, dia banyak menceritakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang dialaminya sendiri maupun yang diamatinya, atau yang beredar di media. Nah, dari situ kita bisa langsung melihat betapa persoalan gender itu selalu hadir dalam keseharian kita semua. Dan saya rasa pasti kita semua pun ketika membaca itu tidak akan kesulitan sama sekali untuk menemukan peristiwa-peristiwa yang serupa dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Jadi ya itu sebuah pengantar, ya tulisan ini menjadi sebuah pengantar untuk kembali menyadarkan kita betapa gender itu selalu hadir dalam keseharian kita. Kadang-kadang kita sangat sadar akan hal itu, kadang-kadang tidak, tapi memang itu selalu sangat mewarnai kehidupan kita. Nah, dan bukan hanya gender selalu hadir, tapi juga persoalan seputar gender, ketidakadilan seputar gender. Jadi hal-hal yang diceritakan Adichie ini banyak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ketidakadilan gender. Nah, ini yang menjadi topik utama di tulisan itu. Tulisan yang judulnya saya lupa menyebutkan, judul aslinya itu We Should All Be Feminists. Dalam bahasa Indonesia menjadi kita semua harus menjadi feminis. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan tadi banyak berkaitan dengan tadi ya ketidakadilan gender. Nah, bagaimana kita mengalami gender ya dalam keseharian.
Nah, dari cerita-cerita yang dikisahkan oleh Adichie di tulisan ini, kita bisa melihat betapa gender selalu dialami lewat sekian relasi dalam kehidupan. Relasi bukan hanya relasi antara laki-laki dan perempuan ya, gitu. Tapi juga relasi antar sesama perempuan, relasi antar sesama laki-laki itu selalu berkaitan dengan gender. Setiap relasi itu selalu bersifat gender, gitu kan, bergender ya. Nah, jadi bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana misalnya kalau dua orang laki-laki bertemu, itu sering sekali muncul semacam hawa persaingan, gitu kan. Ingin menunjukkan maskulinitas masing-masing, tidak ingin terlihat lemah atau banci di depan laki-laki lain. Bagaimana ketika laki-laki dan perempuan bertemu, perempuan sering merasa harus menempatkan diri di posisi tertentu, yaitu posisi lebih rendah. Misalnya ketika perempuan berpendidikan lebih tinggi, dia seakan-akan sebaiknya jangan menunjukkan hal itu, gitu kan, terutama kepada laki-laki yang menjadi pasangannya atau diharapkan menjadi pasangannya. Laki-laki misalnya juga, itu contoh lain yang disebutkan, selalu diharapkan untuk menjadi yang memegang uang. Mau dalam peristiwa pacaran antar remaja di mana sang laki-laki harus mentraktir, sampai kepada keuangan keluarga yang dianggap selalu dipegang oleh suami. Nah, itu ada pola-pola seperti itu. Nah, jadi ya kita bisa melihat betapa relasi tersebut, ada ketidakadilan tertentu dalam relasi itu, ada pola-pola dalam relasi itu yang sering sekali menempatkan laki-laki dan perempuan tidak sebagai sama, tapi sebagai superior dan inferior, sebagai berbeda peran, dan itu bersifat struktural, gitu kan. Jadi bukan sekedar ya kebetulan antara dua anak remaja ini, yang laki-laki dituntut untuk membayar, gitu kan, mentraktir, gitu kan, atau dia sendiri melakukan itu, tapi itu sudah menjadi pola, gitu kan. Begitu kita menjalani kehidupan, gitu kan, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, gitu kan, kita merasa perlu mengikuti pola itu. Kita dididik seperti itu, gitu kan. Kita mengikuti pola yang sudah ada dan yang terjadi dalam sekian kasus. Tentu saja selalu ada perkecualian ya, tapi secara umum begitu strukturnya. Jadi ini sesuatu yang berstruktur, bukan sekedar urusan personal antara satu dua orang, tapi antara dalam sebuah masyarakat secara umum ada struktur-struktur tertentu. Nah, lewat pola tersebut, struktur tersebut, disitulah kemudian maskulinitas dan femininitas dikonstruksi. Nah, jadi apa artinya menjadi laki-laki, apa artinya perempuan, menjadi perempuan, gitu. Nah, itu dikonstruksi di situ, gitu kan. Sehingga sambil menjalaninya kita merasakan, gitu kan, kita terkonstruksi sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kita mulai mempersepsi peran kita dengan cara tertentu, gitu kan. Kita paham, gitu kan, dengan sendirinya kita harus menempatkan diri seperti apa, kita diekspektasikan bersikap seperti apa dalam situasi-situasi tertentu. Jadi disitulah konstruksi itu terjadi. Nah, argumen utama yang dikemukakan Adichie dalam ceramahnya itu adalah bahwa pola ini, gitu kan, tatanan gender ini bermasalah, gitu kan.
tatanan gender ini sering sekali kemudian menjadi semacam belenggu bagi manusia. Ada satu kutipan yang saya rasa cukup menarik ya dari ceramah Aditya. Saya akan mengambil dari bahasa Inggrisnya. The problem with gender is that it prescribes how we should be rather than recognizing how we are. Jadi ya gender ini preskriptif gitu kan. Jadi kita menjalani kehidupan sambil merasa saya harus begini karena saya perempuan, saya harus begitu karena saya laki-laki. Dan itu bisa gitu kan berseberangan dengan minat kita, gitu, bakat yang kita miliki. Nah itu yang juga banyak dicontohkan oleh Aditya dalam penjelasannya. Jadi ya misalnya ketika seorang perempuan tidak menyukai tugas-tugas yang biasanya diharuskan untuk dikerjakan oleh perempuan, dia akan kerepotan gitu. Ketika seorang laki-laki tidak ingin mengambil peran sebagai laki-laki yang jantan, yang keras, yang ingin membuktikan maskulinitasnya dengan cara yang dibiasakan di masyarakatnya, dia juga akan kerepotan gitu. Jadi ya kadang-kadang bakat kita, minat kita tidak bisa disalurkan karena adanya struktur gender ini. Jadi ada belenggu tertentu yang dirasakan oleh sebagian laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Nah, dari mana sih sebenarnya struktur itu datang? Nah, yang banyak disebut oleh Aditya di sini, dan ini tentu saja hanya satu aspek, adalah pendidikan. Jadi ya betapa lewat pendidikan di keluarga, di sekolah, kita semua dibentuk sebagai manusia, termasuk dalam hal gender. Dan itu yang kemudian membentuk kita sebagai sesuai dengan nilai maskulinitas dan femininitas yang ada di masyarakat kita atau di keluarga kita. Nah, dari hal itu ya, bahwa gender itu sesuatu yang diajarkan, yang dikonstruksi dalam kehidupan setiap manusia. Kita sudah bisa melihat bahwa gender ini bukan sesuatu yang statis. Gender itu terus-menerus berubah dalam kehidupan setiap orang. Jadi ya bukan sesuatu yang begitu saja dibawa dari lahir, juga bukan sesuatu yang sekali jadi kemudian tidak akan pernah berubah lagi. Baik dalam sebuah masyarakat secara keseluruhan, tatanan gender bisa berubah, maupun dalam kehidupan setiap manusia, gender terus-menerus berubah. Mungkin ada kasus ekstrim di mana seseorang misalnya berubah dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Tapi bagi mayoritas dari kita tidak se-ekstrim itu memang, tapi tetap saja ada perubahan yang terus-menerus terjadi dalam gender kita, dalam arti bagaimana kita memahami peran kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Bagaimana identitas kita terus-menerus dibentuk, itu merupakan sebuah perjalanan katakanlah bagi setiap orang, dan sangat mungkin ada yang berubah dalam hal ini. Nah justru disitulah kemudian ceramah Aditya sebagai feminis ini masuk. Feminisme sebenarnya memang masuk di situ gitu kan. Bahwa gender ini bukan sesuatu yang terberi dan bukan sesuatu yang statis, artinya kita bisa berintervensi di situ. Struktur-struktur yang tadi kita lihat sering sekali bersifat kurang adil, bersifat membelenggu,
Nah, ketika kita merasa berkeberatan dengan itu, kita bisa berintervensi di situ dan bisa mengubah sesuatu. Nah, dalam hal ini tentu saja bukan sesuatu yang sangat mudah ya. Kita semua mungkin sadar bahwa tidak mungkin kita misalnya kita dibentuk dengan cara tertentu sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, kemudian kita sekedar memikirkan, ini nggak baik, saya ubah, mulai besok saya menjadi perempuan yang berbeda, yang begini, yang begitu. Tidak mungkin kita bisa semudah itu melakukan itu. Ini tentu saja sebuah perjuangan yang yang sulit. Mungkin sebagian perubahan itu butuh pergantian generasi, jadi mengajarkan ke generasi yang berikut. Tapi dalam kehidupan masing-masing pun ada hal yang bisa dilakukan. Nah, di situ ada istilah menarik yang muncul dalam ceramah ADC juga. Jadi ketika kita berintervensi, kita mengubah sesuatu pada tatanan gender, termasuk pada dalam diri kita sendiri. Nah, kita butuh proses belajar tentu saja, tapi kita butuh proses bukan hanya learning, tapi juga unlearning. Jadi unlearning membatalkan sesuatu yang sudah pernah kita pelajari dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Tentu saja itu butuh kerja keras tertentu. Nah, jadi ya di situ kemudian feminisme bisa dibayangkan untuk bekerja ke depan, dan dari ceramah ADC kita mendapat semangat yang cukup optimis ya, bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, masih ada alasan lain mengapa saya memilih bacaan yang satu ini. Nah, karena ADC ini kan seorang perempuan Nigeria. Nigeria ini seperti Indonesia sama-sama negara pasca kolonial. Jadi ada kemiripan tertentu saya rasa, baik dalam kasus-kasus yang diceritakannya, tapi juga dalam kondisi khusus yang dihadapi di masyarakatnya. Dan salah satu hal yang diceritakannya, dan saya rasa ini hal yang sama juga mudah ditemukan di Indonesia, adalah tanggapan yang dia dapat ketika istilah atau kata feminis mulai disematkan pada dirinya. Sering sekali reaksi orang itu negatif, tapi bukan hanya negatif, tapi negatif dengan ciri yang khas, yaitu mengatakan feminisme itu bukan budaya kita, feminisme itu bukan Afrika, feminisme itu kebarat-baratan. Nah, ini hal yang khas yang sering terjadi dalam konteks pasca kolonial. Nah, nanti dalam pertemuan-pertemuan khusus di kuliah kita ini, kita akan lebih jauh membicarakan masalah pasca kolonialitas. Ini mungkin secara singkat saja supaya kita bisa mulai memasuki persoalan ini dan melihat ada apa sih sebenarnya di sini. Nah, kalau kita melihat masa kolonial, peristiwa kolonialisme itu sendiri yang terjadi di masa itu lewat kolonialisme adalah penindasan yang sangat luar biasa. Penindasan itu bukan hanya berefek secara fisik, tapi juga secara psikologis. Nah, salah satu cara kolonialisme ini dilakukan adalah dengan cara terus-menerus merendahkan si terjajah dan memposisikan penjajah pada posisi superior. Jadi terus-menerus terjadi penghinaan, gitu kan. Menganggap si terjajah ini primitif, bodoh dan sebagainya.
digabung juga dengan sikap yang sangat rasis. Jadi ras lain, ras bukan kulit putih, dianggap sebagai inferior dan primitif. Nah, oposisi biner ini jadi antara Barat modern maju dengan non-Barat atau terjajah sebagai primitif, bodoh, tertinggal, kolot, gitu. Nah, ini yang terus-menerus dihadirkan dalam wacana kolonial. Nah, sebagai sebuah reaksi terhadap usaha merendahkan ini, sering sekali kemudian muncul dari terjajah, baik di zaman kolonial sendiri maupun dalam perjuangan kemerdekaan atau setelahnya, muncul usaha untuk melawan hal itu, untuk membalik hal itu, gitu. Jadi untuk kembali membanggakan budaya sendiri, membanggakan apa yang tadinya direndahkan oleh penjajah. Nah, dalam konteks ini kemudian sering muncul sikap menolak segala sesuatu yang dianggap datang dari Barat, gitu. Dianggap kontaminasi dari Barat, gitu. Kemudian kembali pada sebuah budaya sendiri, di mana apa itu budaya sendiri juga memang sebenarnya sulit direkonstruksi. Nah, sering sekali yang terjadi justru kembali pada sesuatu, ya, kembali dalam tanda kutip, yang sebenarnya sesuai dengan stereotipe penjajah yang diberikan, gitu. Nah, nanti akan kita lihat dalam pertemuan tersendiri di mana kita akan berbicara tentang apa itu feminisme kolonial, gitu kan. Jadi ya sering sekali dalam kolonialisme sendiri feminisme dimanfaatkan, katalah, atau sikap sok feminis dimanfaatkan dengan cara mengatakan bahwa hanya orang Barat yang bisa menghargai perempuan, yang lebih teremansipasi perempuannya, sedangkan orang non-Barat itu sering menindas perempuan-perempuannya, dan itu dipakai sebagai legitimasi kolonialisme. Nah, itu terjadi sampai saat ini, tapi juga sudah terjadi di zaman kolonial dulu. Nah, jadi ini termasuk mewarnai sikap tersebut, sehingga sering sekali muncul emosi negatif tertentu, persepsi negatif tertentu tentang feminisme ini. Nah, ini nanti